Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah video bagaimana cara membuat sebuah media pembelajaran berbasis Android. Selamat menyaksikan. Pertama, kita perlu menyiapkan aplikasi pendukung untuk membuat sebuah media pembelajaran berbasis Android tersebut. Seperti tampak pada layar, cara-caranya ya. Sebelumnya saya telah membuat folder di mana berisi yang pendukung-pendukung untuk pembuatan aplikasi tersebut. Nah, ini merupakan bahannya yang ada di Word, jadi kita tinggal copy paste saja. Baik, kita buka file PowerPoint-nya. Sebelumnya juga saya telah menyiapkan template-nya, jadi kita tidak perlu mengeditnya lagi karena itu seperti kayak biasanya saja ya, tinggal diedit seperti biasa. Nah, ini masih dalam keadaan landscape, jadi kita ubah ke portrait sesuai dengan di Android biasanya. Nah, setelah itu biasa kita pilih insert, kemudian save as. Nah, di save as ini kita memilih bentuk. Pada kali ini saya memilih bentuk ini untuk membuat sebuah judulnya. Nah, jadi karena warnanya agak sama jadi nggak kelihatan, kita ubah dulu warnanya. Nah, kemudian kita atur dulu ukuran dan kita sesuaikan. Setelah itu, setelah pas, kita edit teks, dimana kita copy saja di tempat Word yang tadi. Kemudian kita setelah copy, kita paste ke, dan seperti biasa kita edit baik ukurannya, warnanya, dan juga tampilannya juga bisa. Pertama kita Ctrl A dulu, atau kita blok semua huruf yang ada di template tersebut. Kita perbesar seperti kayak biasa ya. Nah, kita sesuaikan dengan backgroundnya juga. Kemudian kita pilih insert lagi, save as lagi ya. Dan kita akan membuat tombol untuk masuk ke aplikasinya tersebut. Dengan edit text, kita tulis masuk. Nah, maafkan guys, ini keyboardnya tidak berfungsi untuk huruf K, jadi menggunakan on-screen keyboard bawaan dari laptop. Oke, setelah itu sama seperti tadi kita edit. Nah, ini kita mengedit hurufnya, kita ubah warnanya menjadi warna hitam. Kita masuk ke slide kedua, kita pilih enter saja langsung, atau kita arahkan kursor pada slide kedua. Nah, kemudian pada slide kedua ini seperti tadi kita pilih insert, kemudian save as, kita pilih lagi bentuknya yang sesuai dengan keinginan kalian. Pada kali ini saya menggunakan yang kotak lagi, dan seperti tadi juga kita edit mulai dari ukurannya, kemudian kita edit teks, kita masukkan. Bisa juga kita ketik saja melalui keyboard materi, kemudian kita edit lagi, kita ubah warnanya menjadi warna hitam. Kemudian setelah kita buat judulnya tadi tentang materi, kemudian kita pilih lagi save as untuk sub materi yang ada di sebuah aplikasinya nanti. Nah, yang pertama kita
tulis lagi judul besarnya, aplikasi termodinamika dalam kehidupan. Seperti bisa juga dikatakan daftar isi, tetapi pada sebuah aplikasi tidak ada halaman ya yang saya buat kali ini. Jadi kita buat saja lagi judul besarnya, termodinamika dalam kehidupan. Kemudian kita pilih lagi save as, kita pilih bentuk lagi untuk sub materi yang akan ada di aplikasinya tersebut. Jadi kita copy paste saja menjadi 4. Kita atur tata letaknya. Kemudian setelah kita atur tata letaknya, kita edit teks. Maaf ya guys, agak lama dalam nah ini dia edit teks. Kita buat judulnya termos. Kemudian yang kedua, mesin kendaraan bermotor. Ya seperti tadi lagi, huruf K-nya tidak bisa. Kemudian yang untuk kotak ketiganya itu lemari es. Dan yang terakhir, pendingin ruangan atau AC. Kita edit saja, kita sesuaikan supaya enak dilihat. Kita atur lagi supaya tampak rapi. Kemudian setelah semuanya selesai di slide kedua, kita masuk ke slide ketiga, ke materi. Nah, yang tadi mengenai termos, kita pilih save as lagi, insert lagi untuk membuat judul besarnya yang nomor 1, yaitu termos. Nah, dan juga penjelasan mengenai judul besarnya tadi. Bisa kita copy paste saja pada Word yang telah disediakan tadi. Nah, jadi untuk slide-slide berikutnya kita sama mengeditnya seperti slide yang telah saya kerjakan tadi ya, dan juga Anda sudah melihatnya. Hingga ke slide terakhir itu sama pengerjaannya, editnya baik untuk memasukkan teksnya, kemudian mengedit warna, ukuran,
bentuk dan lain sebagainya, kita copy paste yang ada di Word. Oke, sekarang kita akan mengaktifkan tombol-tombol yang akan ada di aplikasi ketika digunakan para pengguna ya. Nah, itu caranya. Kita klik yang masuk tadi, kemudian kita klik kanan, pilih hyperlink, kemudian kita pilih mau ke slide keberapa ketika kita tekan masuk tersebut. Nah, ini contohnya, ketika kita tekan masuk, dia akan pindah ke slide kedua. Itu sebagai contoh yang sederhana ya. Nah, kemudian di slide terakhir kita pilih icon yang telah kita download tadi di folder yang pertama kali saya tunjukkan ya, di folder media pembelajaran Android. Nah, kita letakkan seperti rumah itu. Nanti ketika kita klik, kita tempatkan, dia akan kembali ke mulanya, ke asal mulanya, yaitu ke home. Nah, jadi seperti itu hingga selesai. Nah, untuk slide ketiga ini kita beri tanda berikutnya dan tanda sebelumnya dengan mengklik insert shape, kemudian kita atur kiri kanannya, kemudian besar dan ukurannya, kemudian kita paste saja ya. Nah, jadi ketika nantinya ditekan yang kiri itu untuk kembali materi-materi yang telah kita edit, setelah kita copy, kita paste, itu nanti akan ada di aplikasi yang akan kita edit juga, guys. Jadi tunggu ya. Seperti kayak ada tombol gitu, jadi kita ambil lagi di Shapes, tanda panah, dan kita ubah warnanya nanti jadi warna kuning ya, supaya nampak jelas. Kemudian kita home. Nah, kita atur terlebih dahulu, baru kita ke home, copy paste. Nah, jadi kita paste yang tadi saja, dan tetapi kita balik arahnya dengan mengklik tombol hijau yang ada di sisi-sisi panah tersebut. Kita tarik dan kita sesuaikan. Oke, setelah selesai kita klik lagi, kita klik hyperlink, nah ke slide sebelumnya, yaitu slide 2 ya. Nah, dan yang kanan itu kita klik hyperlink dan kita hyperlink, kita tekan slide untuk selanjutnya, yaitu slide 4. Nah, begitupun seterusnya ya. Selanjutnya kita ke slide berikutnya, seperti hal yang sama, kita klik kanan hyperlink, kemudian kita pilih mau ditempatkan yang dimana. Nah, jadi seperti itu terus sampai selesai kita mengeditnya. Nah, kalau yang ini ketika kita tekan tombol-tombol yang telah diaktifkan tadi, maka akan mengikuti setelah kita tekan. Kemudian kita simpan foldernya yang telah kita buat sebelumnya tadi. Setelah kita simpan, nanti ini kita lagi mengconvert file ppt-nya. Setelah itu, setelah di-convert, kita buat aplikasinya dengan menggunakan Mac APK. Tinggal kita buka saja aplikasi yang telah ada. Setelah muncul tampilan lain,
dimana ada alamat webnya. Pada kali ini saya menulis com.aris.123. Kemudian ada juga yang di bawahnya, yang nomor 2 itu app name atau nama aplikasi. Nah, dimana nama aplikasi tersebutlah yang akan tampil pada awal mula sebuah aplikasinya nanti, atau nama aplikasinya itu. Nah, saya menamai aplikasi termodinamika karena penerapan termodinamika dalam kehidupan sehari-hari isinya nanti. Kemudian yang nomor 3 itu kita memasukkan PPT yang telah dikonvert tadi, dan yang terakhir kita masukkan icon. Dimana dengan format PNG. Terus kemudian setelah selesai kita isi semua bagian-bagian tadi kecuali yang nomor 4. Nah, setelah itu kita generate AVK. Akan muncul tampilan berwarna hitam